Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami, Rajutan Wita. Di video tutorial kali ini kita akan belajar membuat granny square dengan motif seperti ini. Nah, granny square ini dikerjakan dengan teknik tapestry. Untuk bagian depan seperti ini dan bagian belakangnya seperti ini. Saya menemukan pola cantik ini di Pinterest, tapi dari gambar yang ada saya sudah coba kerjakan, hasilnya kurang sempurna. Nah, di video tutorial kali ini saya akan share bagaimana caranya membuat granny square dengan motif cantik ini, teknik tapestry, dan hasilnya bisa kotak atau persegi sempurna. Nah, sahabat rajut juga ingin mencoba membuatnya. Tonton video tutorial ini sampai habis ya. Sebelum itu, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat granny square ini ya. Benangnya kali ini saya menggunakan benang polikilap dari Diva Benang Rajut. Kita siapkan dua warna benang yang berbeda. Saya pakai warna coklat tembaga dan coklat muda. Oke, selanjutnya untuk hakpen kita menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Lalu kita siapkan juga gunting, korek api, penanda, dan juga meteran di sini. Nanti kita gunakan untuk mengukur hasil jadi granny square kita. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Karena granny square ini dikerjakan dengan dua warna benang yang berbeda, jadi dari awal di sini kita sudah mulai dengan dua helai benang. Kita buat dulu magic ringnya. Caranya seperti ini. Nah, di sini kita ambil benang yang warna coklat tuanya saja. Balik. Benang yang warna coklat muda kita lepas. Buat satu rantai dengan benang yang warna coklat. Lalu kita buat SC seperti ini. Nah, sudah terkunci seperti ini. Selanjutnya kita akan buat pengganti DC. Selesai membuat SC, kita tambahkan dua rantai. Nah, ini sebagai stitch pertama kita. Kita pasangkan penanda. Selanjutnya kita buat 3 DC. 1 2 3. Nah, kalau dihitung dari pengganti DC, kita sudah punya 4 DC sekarang. Selanjutnya kita tambahkan 2 rantai. Lalu kita ulangi pola yang sama, 4 DC dan 2 rantai ini sebanyak 4 kali totalnya. Kita kerjakan di dalam magic ring ini ya. Kita keluarkan dulu tali yang pendeknya. Nah, kita tarik seperti ini supaya hasilnya lingkarannya mengecil. Selesai pengulangan pola 4 kali, hasilnya seperti ini.
Nah, ini 2 rantai yang terakhir kita lepas. Kita akan gantikan dengan HDC di stitch yang pertama. Sebelum itu, ini ekor benangnya kita tarik yang kencang. Nah, supaya bagian tengahnya menutup sempurna. Baru di sini kita buat pengganti 2 rantainya. Kaitkan benang ke hakpen. Masuk di pengganti DC atau stitch pertama kita. Ambil benang. Oke, 3 serat kita jadikan 1. Nah, di sini saya lupa. Teman-teman, setelah masuk di stitch yang pertama seperti ini benang yang warna coklat mudanya kita ikutkan di atas hakpen seperti ini ya. Kita ikutkan naik. Nah, baru kita buat HDC-nya. Oke, round pertama sudah selesai, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round yang kedua. Di sini masih menggunakan benang yang warna coklat. Oke, kita buat dulu 1 rantai. Lalu di ruang HDC pengganti 2 rantai ini kita buat 1 SC. Nah, benang yang warna coklat mudanya ini kita arahkan ke sana. Seperti ini ya posisinya. Kita buat dulu pengganti DC. Pasangkan penanda di stitch yang pertama. Tambahkan 1 DC lagi masih di ruang yang sama. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat 1 DC masing-masing di ruang atau di dalam 4 DC yang ini ya. Kita buat masing-masing 1 DC. 1 2 3 4. Bertemu dengan ruang 2 rantai lagi, kita buat 2 DC. Dan tambahkan 2 rantai untuk bagian sudutnya lagi. Nah, jadi untuk pola round kedua di sini kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 DC plus 2 rantai. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Masih di ruang 2 rantai yang sama, kita buat 2 DC lagi. Yang perlu sahabat rajut perhatikan di sini, walaupun di round kedua benang warna coklat mudanya masih belum digunakan, tapi dia masih tetap ikut melingkar ya, tetap ikut mutar dan disembunyikan dalam rajutan. Posisi benangnya selalu di atas hakpen seperti ini. Karena pengerjaannya dengan teknik tapestry, jadi harus selalu ada benang yang ikutnya. Sudah berada di ruang 2 rantai yang pertama tadi. Di sini kita buat 2 DC lagi di ruang yang sama, nih ya. Jadi benang warna coklat mudanya kita geser. Lalu kita akhiri round kedua ini dengan HDC di stitch pertama sebagai pengganti 2 rantai.
Selesai mengerjakan round 2, selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ketiga. Di sini bagian sudut masih menggunakan warna coklat tembaga, lalu yang bagian sisinya menggunakan warna coklat muda. Berarti dari sini masih dengan benang yang warna coklat tembaga, kita buat satu rantai lalu pengganti DC. Saya masukkan di sini. Kita pasangkan penanda, lalu kita buat satu DC lagi masih di ruang yang sama. Oke, di sini benangnya kita tarik dulu agak panjang. Kita kembali ke DC-nya seperti ini, masuk di 2 serat. Lalu kita ganti warna benang ke warna coklat muda. Kita selesaikan DC terakhir dengan warna yang coklat muda. Baru di sini kita tarik benang coklat tembaganya. Di masing-masing DC ini kita akan buat 1 HDC. Satu, 2, 3, 4. Perhatikan benang yang warna coklat tembaganya masih ikut posisinya selalu di atas hakpen seperti ini. Lima, 6, 7, 8. Oke, sampai sini kita sudah punya 2 DC dan 8 HDC. Selanjutnya kita berganti warna benang lagi. Kita masuk ke HDC yang terakhir lewat 3 serat seperti ini. Kita ambil benang warna coklat tembaganya. Kita selesaikan HDC yang terakhir. Kita tarik benang warna coklat mudanya. Nah, kita ikutkan lagi selama merajut. Di ruang 2 rantai kita buat 2 DC dengan benang warna coklat tembaga. Tambahkan 2 rantai. Nah, oke. Polanya seperti ini, kita akan ulangi 1 putaran. Masih di ruang sudut yang sama, kita buat 2 DC lagi. Lalu berganti warna benang. Sudah bertemu dengan bagian sudut. Di sini kita akan buat HDC sebagai pengganti 2 rantai. Kita masuk di DC yang pertama. Arahkan benang warna coklat mudanya ke atas. Ambil benang 1 HDC. Oke, round yang ketiga sudah selesai. Hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang keempat. Di sini bagian sudut masih menggunakan benang yang warna coklat tembaga. Buat dulu 1 rantai. Nah, kita buat 1 pengganti DC. Tambahkan 1 DC lagi. Oke, di sini kita sudah punya 2 DC. Selanjutnya kita akan berganti warna benang.
Kita buat 1 HDC di masing-masing lubang. Benang warna coklat tembaganya tetap ikut ya. Selesai membuat 12 HDC dengan benang warna coklat muda, kita berganti warna benang lagi. Di ruang 2 rantai bagian sudut, kita buat 2 DC dengan benang warna coklat tembaga. Lalu tambahkan 2 rantai. Oke, jadi untuk round yang keempat polanya seperti ini. Kita ulangi 1 putaran ya. Di akhir setiap round kita selalu membuat 1 HDC di stitch yang pertama sebagai pengganti 2 rantai. Oke, dari sini round yang keempat sudah selesai, hasil jadinya seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan mengerjakan round yang kelima. Di sini ada pergantian warna benangnya cukup banyak. Jadi supaya hasil rajutan kita ini benangnya tidak kusut, ada caranya sendiri. Tipsnya, setiap pergantian warna benang, ketika kita mengambil maupun meletakkan benangnya, kita harus pastikan alur atau benang yang kita ambil ini sesuai dengan jalur dari gulungan benangnya, gitu ya, supaya hasilnya tidak melintir. Sebagai contoh, di sini kita akan berganti benang warna coklat muda. Jadi di sini kita letakkan benang warna coklat tembaganya sesuai jalurnya. Dan kita ambil benang warna coklat muda dari jalur benangnya juga, benang warna coklat mudanya. Nah, seperti ini baru nanti kita mulai mengerjakan lagi. Oke, untuk round yang kelima, di sini di bagian sudut dimulai dengan benang yang warna coklat muda. Jadi di sini tadi HDC yang terakhirnya sudah saya selesaikan dengan benang yang warna coklat muda. Selanjutnya di sini kita buat 1 pengganti DC. Tambahkan 1 DC lagi. Masih di ruang sudut. Oke. Lalu kita buat 2 DC. Di sini 1 2. Oke, sampai di sini kita sudah punya 4 DC dengan benang warna coklat muda. Lanjut kita ganti benang warna coklat tembaga. Kita buat 2 DC, 1 2. Berganti warna benang coklat muda lagi. Kita buat 2 DC. Ganti benang
ke warna coklat tembaga. Kita buat 4 DC. Nah, dari sini kita buat lagi 2 DC warna coklat muda, 2 DC warna coklat tembaga, dan 4 DC warna coklat muda lagi, sama seperti bagian ini. Nah, hasil jadinya seperti ini ya. Selanjutnya kita tambahkan 2 rantai. Oke, kita ulangi pola yang sama seperti ini 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan round yang kelima. Hasil jadi motifnya terlihat seperti ini. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round yang keenam di sini ya. Bagian sudut masih menggunakan benang yang warna coklat muda. Jadi di sini kita nggak ganti warna benang. Kita langsung buat 1 pengganti DC. Tambahkan 1 DC lagi. Oke, kita sudah punya 2 DC dengan benang warna coklat muda di bagian sudut. Selanjutnya kita ganti warna benang menggunakan benang yang warna coklat tembaga. Kita buat 4 DC. 1, 2, 3, 4. Next, kita berganti warna benang lagi ke coklat muda. Kita buat 12 DC. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat 4 DC dengan benang warna coklat tembaga lagi. Sudah bertemu dengan bagian sudut. Di sini kita berganti benang warna coklat muda. Lalu di ruang 2 rantai ini kita buat 2 DC. Dan 2 rantai. Oke. Jadi pola untuk round yang keenam seperti ini, kita ulangi 1 putaran ya. Oke, selesai pengulangan pola 1 putaran, hasil jadi motif untuk round yang keenam sudah selesai dan jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ketujuh. Untuk round yang ketujuh, di sini kita mulai dengan benang yang warna coklat muda. Jadi di sini kita masih menggunakan benang warna coklat mudanya buat mengganti DC terlebih dahulu.
Lalu kita tambahkan 1 DC masih di ruang 2 rantai yang sama atau ruang sudut yang sama. Oke, kalau sudah, dari sini kita akan berganti warna benang menggunakan benang yang warna coklat tembaga. Untuk round yang ketujuh ini, bagian sisinya kita kerjakan dengan tusuk half double crochet ya. Satu, dua, tiga, 4, 5. Oke, sampai di sini saya sudah selesai membuat 10 HDC dengan benang yang warna coklat tembaga. Selanjutnya kita ganti benang lagi warna coklat muda. Kita selesaikan HDC terakhirnya dengan benang coklat muda seperti ini. Kita buat 4 HDC. 1, 2, 3, 4. Lanjut buat 10 HDC lagi dengan benang warna coklat tembaga. Bertemu dengan ruang 2 rantai bagian sudut lagi. Di sini kita buat dengan benang warna coklat mudanya. Dua DC dan 2 rantai. 1, 2, lalu 2 rantai. Nah, oke, pola untuk round yang ketujuh seperti ini kita ulangi 1 putaran. Oke, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai mengerjakan round yang ketujuh. Motifnya terlihat seperti ini. Sekarang kita akan mengerjakan round yang ke-8. Di sini adalah round yang terakhir untuk granny square ini ya. Di sini masih kita awali dengan benang yang warna coklat muda. Seperti biasa, untuk awal kita buat pengganti DC. Lalu kita tambahkan 1 DC lagi, masih di ruang yang sama. Oke, lanjut kita berganti warna benang coklat tembaganya. Dari sini kita buat 1 DC di masing-masing lubang. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai di sini saya sudah punya 2 DC warna coklat muda dan 12 DC warna coklat tembaga. Lalu kita berganti warna benang lagi ke benang warna coklat mudanya.
kita buat 4 DC. Dan 12 DC lagi warna coklat tembaga. Oke, seperti ini hasil jadinya. Bertemu dengan bagian sudut lagi. Di sini kita berganti warna benang coklat muda. Kita buat 2 DC dan 2 rantai. Nah, pola untuk round yang ke-8 seperti ini, kita ulangi 1 putaran. Oke, saya sudah berada di bagian akhir round yang ke-8. Di sini karena sudah tidak ada round lagi, kita bisa akhiri dengan 2 rantai. Lalu kita buat slip stitch di stitch yang pertama. Langkah selanjutnya kita akan merapikan sisa benangnya. Caranya seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah lubang kita membuat slip stitch. Kita skip 1, kita masuk di lubang berikutnya. Jadi di yang warna coklat tembaga ini, kita arahkan hakpen dari belakang, ambil benangnya, lalu kita kembali ke serat hasil slip stitch ini. Dari bagian bawah kita ambil benangnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya sahabat rajut. Kita tinggal potong dan rapikan sisa benang yang ada di bagian belakang. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Ini untuk yang bagian sisi belakang dan ini untuk sisi depannya. Kita sudah selesai membuat granny square dengan motif yang cantik ini. Kita akan ukur dulu ya, dapat berapa lebarnya. Di sini punya saya hasilnya kurang lebih sekitar 14 cm. Oke, cantik banget ya sahabat rajut motifnya. Ini nanti kalau digabungkan juga di bagian tengah membentuk motif baru. Nah, kira-kira granny square yang cantik ini cocoknya untuk tas model bagaimana? Tunggu tutorial kami selanjutnya ya. Oke, sahabat rajut, demikian video tutorial dari kami tentang cara membuat granny square dengan motif cantik teknik tapestry. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you. Bye.